Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Bertambah 109 orang, jumlah pasien terpapar COVID-19 di Papua kini 1.038 orang. Tega memperkosa anak kandungnya berkali-kali, seorang ayah di Sentani, Kabupaten Jayapura diringkus polisi. Pastikan kesehatan tahanan yang terpapar COVID-19, Kapolda cek langsung ke rumah sakit. Jumlah pasien positif COVID-19 di Papua per 7 Juni mengalami penambahan yang signifikan dan merupakan penambahan harian terbanyak sejak pandemi COVID-19 masuk ke Papua pada 17 Maret silam. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Papua, penambahan sebanyak 109 kasus positif, sehingga total kumulatif pasien positif COVID-19 di Papua sebanyak 1.038 kasus. Dari 109 kasus, 108 diantaranya berasal dari kota Jayapura dan 1 kasus dari Kabupaten Jayapura. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule, dari jumlah itu 286 pasien sembuh dan 14 pasien meninggal dunia. Ketambahan 109 kasus. Angka ini merupakan angka tertinggi dari sekian lama kasus harian kita setelah sekian lama kita mengalami pandemi malaria. Dan angka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak hal yang perlu kita kerjakan. Teristimewa menyangkut upaya-upaya kita mengikuti protokol kesehatan, social distancing, physical distancing, pola hidup bersih sehat, perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan, jika keluar menggunakan masker, kiranya menjadi kebiasaan kita hari ini. Jikalau kita lihat angka yang ada ini, sebagian besar kasus di Provinsi Papua berada di kota Jayapura, yaitu 527. Satgas COVID-19 Papua terus meminta warga menaati instruksi Gubernur Papua dan melakukan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, sehingga angka pasien positif COVID-19 dapat turun dan penerapan new normal dapat dilakukan di seluruh kabupaten di Papua. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua per 5 Juni memutuskan melakukan pelonggaran dengan membuka akses penumpang laut dan udara. Puluhan warga Kabupaten Asmat yang tertahan di Kabupaten Merauke akhirnya dipulangkan oleh Satgas COVID-19 menggunakan kapal motor Bambit. Di ruang terminal keberangkatan Terminal Pelabuhan Yosudarso ini, sebelum naik ke atas kapal, puluhan warga ini diperiksa dahulu oleh petugas kesehatan Pelabuhan Merauke. Jika ada warga yang tidak sehat, maka akan dilanjutkan untuk diperiksa menggunakan rapid test dan swab. Ibu mau kemana, ke Aceh ya? Iya. Kabupaten Asmat itu? Iya. Oh, Kabupaten Asmat ya. Sudah berapa lama di Merauke, Ibu? Saya sudah dari Desember. Oh, Desember ya. Sampai sekarang baru mau jalan ini ya. Oh, kemana? Jagas. Oke, Agat. Ibu di sana dinas sebagai apa, Ibu? Di kepegawaian. Oh, kepegawaian ya. Sudah berapa lama di kota ini, Bu? Di Merauke sudah 3 bulan. 3 bulan ya. Ini baru mau ke sana nih, Bu ya. Iya. Sendiri saja, Bu? Iya, Pak. Oh iya. Ini dapat surat apa, Bu? Ini surat COVID dari gugus COVID, surat kesehatan. Surat kesehatan ya. Ada diagramnya Pak Bupati. Oh, Pak Bupati.
Sementara itu, otoritas Pelabuhan Merauke, Turki, mengatakan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh warga yang akan pulang lewat kapal laut. Itu memang ASN sama karena sesuai dengan petunjuk dari COVID. Tadi kita sudah koordinasi dalam hal ini pihak Kapolres Sapa. Pemberlakuan ini sebenarnya tanggal 8 new normal ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah, khususnya pemerintah Papua. Tanggal 8 untuk angkutan dan tanggal 10 untuk penerbangan. Tapi terkait dengan kondisi pegawai-pegawai ASN yang mau pulang melaksanakan tugas sesuai dengan panggilan daripada pemerintah daerah, makanya di sini kami memberikan pelayanan itu duluan. Tetapi dalam hal ini tentang pemeriksaan dari SOP tentang COVID-19, kami bersama stakeholder yang ada di pelabuhan melakukan tes COVID atau pemeriksaan suhu sesuai dengan manifest pegawai ASN dan TNI, sehingga itu untuk bisa kita angkut ke pelabuhan tujuan. Artinya protokoler kesehatan diutamakan, Pak ya? Protokoler kesehatan tetap kita utamakan. Satgas COVID-19 Merauke mencatat adanya ratusan warga Kabupaten Mapi, Bovendigul dan Asmat yang akan dipulangkan pada gelombang kedua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Adanya informasi mantan pasien positif COVID-19 yang merasa kebal dengan virus corona usai sembuh dan dipulangkan mendapat tanggapan serius dari Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke meminta agar mantan pasien positif tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita mengaku pasien positif yang dinyatakan sembuh seharusnya memberikan contoh bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Bisa memastikan apakah yang misalnya kita tidak bisa menutup kemungkinan dalam situasi seperti begini, misalnya dia sudah dinyatakan sembuh, ketika perilakunya tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya pakai masker dan ini, dia ada kemungkinan kan terinfeksi kembali. Ya. Kita tidak bisa memastikan apakah itu dia reinfeksi, ya, infeksi kembali atau reaktif. Jadi misalnya yang sudah sembuh tuh pasti ternyata virusnya masih ada dan dia muncul lagi. Kan itu tidak bisa dipastikan. Ya. Sudah sembuh, ya, bukan ketika sudah sembuh kemudian perilaku seenaknya saja sehingga dia bisa aja tertular kembali. Begitu juga dengan PDP atau ODP yang ternyata diperiksa dia negatif, oh tidak COVID. Tetapi ketika perilakunya tidak menjaga kesehatan untuk jangan sampai tertular, bisa saja dia terinfeksi. Lagi ya. Iya. Kabupaten Merauke merupakan daerah tertinggi tingkat kesembuhan pasien yang mencapai 90%. Dari 15 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Merauke, 14 diantaranya sudah sembuh dan pulang, sementara 1 orang masih dirawat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sekelompok warga Kampung Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, resmi mendaftarkan gugatan ke Kantor Pengadilan Negeri Manokwari terkait pencemaran sumur milik warga di RT 01 RW 06 Sanggeng yang diduga dilakukan Pertamina. Puluhan warga mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Manokwari dengan membawa spanduk dengan tulisan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pertamina. Dalam aksi ini mereka meminta Pertamina bertanggung jawab dan mengganti biaya kerugian warga karena sumurnya tercemar sejak tahun 1995, di mana limbah Pertamina sudah masuk ke sumur warga. Sumur. 20 sumur ini, satu sumur di RT 01 RW 6, 19 sumur di RT 106 dan satu sumur di RT 103. Dan ini yang benar-benar luar biasa, dan akhirnya pada awal bulan April Ketua RT dan warga komplain ke Gubernur atau menyurat kepada Gubernur, dan Gubernur mengeluarkan surat kepada pihak Pertamina untuk menyelesaikan atau segera menyelesaikan pencemaran sumur ini dan memberikan perintah agar segera memasang air bersih dari PDAM kepada warga. Nah, selain itu secara hukum karena memang di bawah tahun 2015
itu kita punya fasilitas dan teknologi yang sangat terbatas sehingga waktu itu tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi hari ini ada uji laboratorium yang dilakukan oleh UNPA, Universitas Negeri Papua, dan hasilnya 2 kali dilakukan uji dan hasilnya sudah ada di masyarakat. Sementara itu Ketua RT 01 Sanggeng, Goflif Baransano mengatakan, akibat pencemaran minyak itu warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bocoran tangki Pertamina yang menyebabkan sampai dengan hari ini warga mengalami kesulitan air bersih dan juga udara. Ada pencemaran yang mengakibatkan sampai ada sejumlah keluarga-keluarga yang sesak nafas dan anak-anaknya sakit, tapi juga ada yang kudis karena air tersebut. Dan itu sudah bertahun-tahun. Temuan pertama itu terjadi pada tahun 1995. Aksi warga Sanggeng ini berlangsung dengan tertib. Warga membubarkan diri setelah gugatan berhasil diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan.